Bab 21. Dev mengernyitkan keningnya. Saya benar-benar penghuni di sini, ini kunci rumahku. Dev berkata sambil mengeluarkan sebuah kunci. Kunci itu diberikan oleh Juan pada Dev, di kuncinya terukir logo perumahan Bumi Indah yang berwarna emas, sangat indah, dilirik saja sudah tahu kalau itu adalah kunci rumah perumahan Bumi Indah. Petugas keamanan ini mengambil kunci lalu kembali menilai Dev. Katakan, dari mana kamu dapat kunci ini? Ini adalah kunci rumah yang bertipe villa, itu adalah unit termahal, dan Tuan Juan Tanaka sudah membelinya, kenapa kunci ini ada di tanganmu? Dev juga tercengang, dia tidak menyangka Juan memberikannya sebuah villa termahal yang ada di perumahan Bumi Indah, hadiah ini terlalu besar. Ini adalah pemberian Tuan Juan. Dev berkata dengan jujur, omong kosong, saya rasa kamu pasti mencurinya, atau memungutnya, mana mungkin ini dihadiahkan kepadamu. Penjaga keamanan berteriak keras, lalu melambaikan tangannya, dan 4-5 penjaga lainnya bergegas menghampiri. Kalian, perhatikan mereka, saya akan menelpon. Petugas keamanan itu berpesan lalu pergi sambil membawa kunci rumah itu. Edward yang melihat kejadian itu segera menarik Celine turun dari taksi, bahkan supir taksi pun terkejut dia segera menurunkan barang-barang Dev dan pergi dari sana. Dev, ada apa? Apa yang terjadi? Celine tidak bisa melihat, jadi dia bertanya dengan penasaran. Ibu, tidak apa-apa, sebentar lagi kita akan masuk, hanya perlu mengkonfirmasi dulu, pengawasan di sini sangat ketat. Dev menenangkan Celine. Tentu saja, ini kan perumahan paling elit di kota Surau, ibu saja sudah mencium aroma bunga dari sini. Celine terlihat bersemangat. Edward menatap Dev dengan marah, sekarang mereka dihalangi dan dikelilingi oleh para petugas keamanan. Jelas-jelas ada masalah yang terjadi, dia sama sekali tidak percaya ada teman yang meminjamkan rumahnya kepada Dev. Di saat itu, sebuah Mercedes hitam melaju dan berhenti di hadapan Dev. Astaga, bukankah itu Dev? Kalian sekeluarga kenapa bisa kemari? Membawa begitu banyak barang, apakah kalian mau pindah kemari? Pintu mobil terbuka, Jackie turun dari mobilnya dengan wajah berlagak. Disusul oleh Sana, dan juga Yuna. Mereka bertiga menertawakan Dev sekeluarga, mereka juga datang ke perumahan Bumi Indah untuk berkeliling, karena Sana ingin memamerkan rumah pengantin yang dibelikan oleh Navarro di perumahan Bumi Indah, maka dia membawa Senta, Yuna dan Jackie. Tidak disangka malah bertemu dengan pemandangan seperti ini, membuat mereka bertiga ikut menyaksikan keributan. Dev melirik sekilas ketiga orang itu dan mengabaikan mereka. Ada apa ini? Sana bertanya pada salah seorang petugas keamanan. Petugas itu melihat Sana berpenampilan cantik, mengendarai Mercedes-Benz, dia tidak berani menyinggungnya lalu berbisik. Nona, beberapa orang ini mengatakan kalau mereka adalah penghuni di sini, dan mengeluarkan sebuah kunci villa, jadi ketua kami mencurigai kalau kunci itu adalah kunci curian, atau dipungut olehnya, dan sedang melakukan konfirmasi. Mendengar penjelasan petugas keamanan itu membuat Sana dan dua temannya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Dev, kamu ini benar-benar memungut kunci villa dan mengaku-ngaku penghuni di sini, kalau kamu idiot jangan kira semua orang sama idiotnya denganmu. Jackie tertawa keras, tatapan matanya penuh penghinaan. Apa kamu tahu berapa harga villa di sini? Apa kamu sanggup membelinya? Kalau mengandalkan ayahmu yang tukang sapu itu, bekerja 100 tahun pun tidak akan bisa membeli villa di sini. Yuna juga tidak bisa menahan mulutnya. Kalian cepat usir orang-orang ini, apalagi bocah ini. Dia itu mantan narapidana, hari ini baru bebas, kalau dia masuk ke dalam bisa mempengaruhi reputasi perumahan ini. Sana berkata sambil menunjuk Dev. Bab 22. Beberapa petugas yang mendengarkan itu langsung panik, dan mengeluarkan tongkat mereka, kalau Dev benar-benar mantan narapidana, dan diketahui oleh para penghuni perumahan, pasti akan menimbulkan ketidaktenangan, dan saat itu mereka para petugas keamananlah yang akan terkena imbasnya. Dev, masih tidak mau membawa ibu butamu dan ayah penyapu jalananmu itu pergi dari sini. Harus menunggu diusir baru mau pergi. US 1. 1 Elmal. Jackie menatap Dev dengan tatapan sinis. Apa katamu? Dev mendengar Jackie yang menghujat ayah dan ibunya mengepalkan tinjunya dengan erat. Kenapa, kamu mau memukulku? Jackie terlihat tidak takut, malah tertawa, dan berjalan ke hadapan Dev. Saya tahu kamu mempelajari beberapa jurus saat di penjara, tapi apakah kamu tahu tempat apa ini? Berani memukuliku. Percaya tidak kalau saya bisa menjebloskanmu kembali ke dalam penjara.
Jackie berkata dengan arogan, dan mendorong Dev dengan keras. Dev, ayo kita pergi saja, ayo. Celine menarik lengan Dev, dan berkata dengan nada memohon. Dia takut Dev akan bertindak gegabah. Dev baru saja dibebaskan hari ini, dan dia memiliki catatan kriminal. Kalau dia sampai terlibat perkelahian dan dijebloskan kembali ke dalam penjara, maka Celine memilih mati saja. Sedangkan Edward juga sudah terlihat marah, dia memelototi Dev dan berkata, masih tidak mau mengemasi barang-barang ini dan pulang, memalukan. Edward mulai mengambil barang-barangnya dan berniat berjalan pulang, dia sudah cukup merasakan malu. Hahaha, cepat enyah dari sini, kalau saya melihatmu lagi, saya akan membalaskan dendamku. Tamparan itu pasti akan kubalaskan. Jackie menatap Dev dengan galak dan memakinya. Sudah, ayo kembali ke mobil, menghabiskan waktu dengan orang-orang ini hanya membuat status kita luntur. Sana meneriaki Jackie, dan mereka kembali ke dalam mobil, dan menuju ke dalam perumahan Bumi Indah. Ibu, tunggu dulu, villa itu benar-benar dipinjamkan temanku padaku. Dev membujuk ibunya, agar dia tidak gelisah. Tunggu apa lagi? Ini sudah cukup memalukan, kamu mau menunggu diusir. Edward berteriak pada Dev. Dev membuka mulut bersiap membantah, dia bahkan berniat bertengkar dengan ayahnya, tapi setelah melihat uban di kepala ayahnya, dia terdiam. Dan di saat itu, petugas keamanan yang membawa kunci untuk dikonfirmasi bergegas menghampiri Dev, dan saat melihat Dev, dia segera berkata dengan wajah menyanjung. Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf, kami salah, benar-benar pantas mati, ayo kami antar ke dalam. Setelah berkata pemimpin petugas keamanan itu berteriak pada bawahannya. Cepat simpan kembali tongkat kalian, dan segera nyalakan mobil dan antar Tuan Dev sekeluarga ke dalam. Siap. Beberapa petugas keamanan itu mengangguk kebingungan, lalu menghidupkan mobil dan mengangkat barang-barang ke dalam mobil, dan mengantar Dev sekeluarga masuk. Di dalam mobil, raut wajah Edward berubah, dia ingin bertanya pada Dev tapi tidak tahu cara memulainya. Dev, tidak disangka kamu tidak berbohong, sebenarnya teman macam apa yang meminjamkan villanya yang semahal ini padamu? Celine yang duduk di mobil merasakan aroma bunga dari perumahan Bumi Indah dan merasa sangat bersemangat. Bu, kalau ada kesempatan saya akan mengenalkan temanku ini padamu. Dev tahu Celine penasaran, jadi dia berencana mencari kesempatan untuk memperkenalkan Yuki pada kedua orang tuanya. Sana menghentikan mobilnya di villa yang ada di tengah gunung, mereka bertiga turun dari mobil. Sana, kamu benar-benar beruntung, villa ini mewah sekali, pemandangannya juga sangat cantik, kalau saya punya rumah seperti ini, umurku dikurangi 10 tahun pun tidak masalah. Yuna menatap villa yang ada di depannya, matanya bersinar-sinar. Ini bukan apa-apa, villa yang ada di perumahan Bumi Indah ini semakin tinggi areanya, semakin mahal juga harganya, villa paling mahal ada di atas gunung itu, bahkan tidak tahu siapa yang membelinya. Sana berkata sambil memandang villa yang ada di atas gunung. Bab 23. Pada saat ini, sebuah mobil lewat di depan mereka, jendela terbuka, wajah Dev terlihat menyeringai pada Sana dan dua temannya. Dev, orang yang ada di mobil itu kan Dev. Jackie adalah orang pertama yang melihat Dev dan berteriak. Sana dan Yuna juga melihat Dev, lalu melihat seringaian di wajah Dev dan membuat Sana merasa jengkel. Bagaimana bajingan ini bisa masuk? Apakah para petugas keamanan itu semuanya tidak berguna? Sana mengamuk. Apa jangan-jangan bajingan itu benar-benar penghuni di sini? Coba lihat yang menyetir itu juga petugas keamanan, mereka diantar masuk. Yuna mengernyitkan keningnya, dan wajahnya kebingungan. Mereka menuju ke atas gunung, apakah mereka tinggal di villa yang ada di puncak gunung itu? Jackie juga mendongakkan kepalanya dan melihat mobil itu melaju menjauh, semakin lama semakin tinggi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Dev membeli rumah di sini, detail keluarganya saya sangat jelas. Sana menyangkal, dia tahu Dev tidak mungkin punya uang untuk membeli rumah. Jangan-jangan itu pemberian keluarga Tanaka kepadanya. Saya ingat Tuan Juan pernah mengatakan kalau Dev menyelamatkan nyawanya. Yuna menganalisa dengan cermat. Mungkin. Jackie mengangguk. Bocah itu entah mendapatkan keberuntungan apa, bisa bertemu dan menyelamatkan Tuan Juan, kalau tidak dia pasti sudah mati di Hotel Sawasde tadi. Sana menggertakkan giginya, lalu membuka pintu mobil dan berkata, "Ayo kita ikuti dan lihat." Sana harus melihat sendiri apakah Dev benar-benar punya rumah di perumahan Bumi Indah.
Sana mengikuti mereka dari belakang dengan Benz-nya, matanya menatap ke arah Dev yang menuju ke puncak tertinggil. Rumah Dev bukan villa yang ada di puncak tertinggi dan yang termahal itu kan? Yuna melihat mobil itu terus melaju ke arah puncak tertinggi, wajahnya penuh keterkejutan. Tidak mungkin, villa di puncak gunung itu paling mahal, harganya mencapai 100 miliar, menjual seluruh keluarga Dev pun tidak akan bisa membelinya, dan keluarga Tanaka tidak mungkin menghadiahinya rumah seharga 100 miliar. Jaki sedikit tidak percaya. Tapi, segera, mobil yang ada di depan berhenti di puncak gunung, sedangkan Mercedes-Benz-nya Sana diberhentikan. Halo, Nona, maaf Anda tidak diizinkan untuk ke atas, karena itu adalah arca pribadi. Seorang petugas keamanan memberhentikan mobil Sana. Dev sudah lama menyadari kalau Sana mengikuti mereka di belakang, dan melihat mereka diberhentikan Dev menyeringai. Setelah tiba di puncak gunung, seluruh puncak gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Edward dan Dev takjub, sedangkan Celine tidak bisa melihat, namun dia bisa merasakan udara yang ada di sekitarnya begitu segar, dan membuatnya seolah dimabuk oleh udara segar itu. Beberapa petugas keamanan membantu Dev menurunkan barang-barang dan memindahkannya ke dalam rumah. Pemimpin petugas keamanan itu kembali meminta maaf. Pada Dev lalu pamit undur diri. Ibu, mulai hari ini kamu dan ayah tinggal di sini saja. Udara di sini sangat baik, sangat cocok untuk memulihkan kesehatan. Dev menarik tangan Celine dan membawanya menuju ke dalam villa. Edward masuk ke dalam villa dan tercengang. Dia tidak pernah melihat rumah semegah ini dalam seumur hidupnya. Edward menganga, dia ingin meminta maaf pada Dev, dari awal dia sudah salah paham terhadapnya, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah berkeliling sebentar di dalam rumah, Dev berkata, "Ayah, Ibu, ayo saya bawa kalian berkeliling di luar, sekalian untuk mengenali jalan, jangan sampai nanti kalian tersesat." Baik, kamu beritahu ibumu dengan baik, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan. Senyuman Celine terlihat di wajahnya yang penuh keriput. "Ibu, tenang saja, saya akan menyembuhkan matamu." Dev membawa ayah dan ibunya keluar dari villa dan berkeliling di puncak gunung yang diselimuti pemandangan indah. Bab 24. Dev memberitahukan kepada Celine, sambil merasakan jejak kesegaran dari alam, yang juga bercampur dengan energi spiritual. Perlu diketahui kalau pelatihan Dev membutuhkan energi spiritual. Energi spiritual yang ada di puncak gunung jelas lebih kaya dibandingkan di bawah, benar-benar membantu pelatihan Dev. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Dev tanpa sadar meneriakkan, "Apa katamu?" Celine bertanya. Tanya, "Oh, tidak apa-apa, saya mengatakan ini benar-benar tempat yang bagus untuk beristirahat." Dev tersenyum datar. Saat mereka berbalik ke arah mereka datang tadi, Sana, Yuna dan Jaki masih di sana. Dan saat itu mereka juga melihat Dev, tatapan mereka langsung jatuh pada Dev. Dev menyeringai sambil menatap Sana dan yang lainnya, sebuah pintu pagar menengahi mereka, tapi pintu pagar itu juga menjadi simbol pembeda status kedua sisi itu. Dev menatap mereka dengan jijik. Sana melihat sikap Dev, dan menggertakkan giginya, dia tidak mengerti sama sekali bagaimana Dev bisa menjadi penghuni villa yang ada di atas gunung itu. "Dev, temanmu ini benar-benar sangat baik, sampai meminjamkan villa sebagus ini padamu, nanti sesekali ajaklah temanmu untuk makan bersama." Celine sama sekali tidak tahu kalau Sana ada di hadapan mereka dan berkata pada Dev. "Baik." Dev mengangguk. "Ah, ternyata hanya rumah pinjaman, saya kira itu miliknya." Sana mendengarnya dan langsung merasa lega. "Saya sudah bertanya pada temanku, katanya villa ini milik keluarga Tanaka, dan dipinjamkan kepada Dev untuk pamer." Jaki memegang ponselnya sambil membaca pesan yang dikirimkan padanya. Bocah ini hanya menyelamatkan Tuan Juan sekali, dia malah berencana menjadi benalu seumur hidup pada Tuan Juan, ya, bahkan berani meminjam villa untuk pamer. Yuna tersenyum sinis. Tiga orang itu menatap Dev dengan tatapan jijik, perasaan mereka yang merasa sangat kecil tadi seketika hilang. "Meskipun villa ini hanya pinjaman, tapi saya masih lebih hebat dari kalian, kalau kalian bisa, naik saja kemari." Dev mendengar ejekan mereka bertiga, lalu berkata sambil mengaitkan jarinya terhadap mereka. "Dev, jangan sok hebat, saya tidak percaya keluarga Tumaka akan melindungimu seumur hidup." Sana menggertakkan giginya lalu berbalik pergi.
Mereka tidak suka memandang Dev sambil meninggikan kepala mereka seperti sekarang. Dev, kamu jangan berhubungan lagi dengan si Sana Inu, wanita ular seperti dia akan menggigit siapapun yang mendekatinya. Selin yang mendengar suara Sana langsung membujuk Dev. Iya bu, saya sudah tahu, ayo kita berkeliling lagi. Dev memapah Selin dan melanjutkan jalan-jalan mereka. Edward juga melipatkan kedua tangannya di belakang sambil berjalan. Setelah lelah berkeliling, mereka kembali ke villa dan beristirahat. Di saat itu sebuah Porsche merah berhenti di depan pintu rumah. Dev melirik sekilas, ternyata Yuki datang. Nona Yuki, kenapa Anda kemari? Dev terkejut dan bertanya padanya. Jangan terus-menerus memanggilku dengan sebutan Nona Yuki, cukup panggil namaku saya. Yuki. Yuki berkata pada Dev. Tadi saya ditelepon petugas keamanan di sini yang mencurigai kalau kamu mencuri kunci dan menghalangimu. Saya takut ada kesalahpahaman apa, jadi segera kemari. Dev melihat Yuki yang menyempatkan diri untuk segera kemari merasa terharu. Tidak apa-apa, hanya kesalahpahaman, sudah dijelaskan juga, tapi sebenarnya saya perlu bantuanmu. Ada apa? Katakan saja. Yuki mengangguk. Saya memberitahu orang tuaku kalau rumah ini dipinjamkan kepadaku, karena kamu sudah kemari. Sekalian bantu saya mengiyakan kalau rumah ini kamu pinjamkan kepadaku, banyak hal yang saya udah ingin mereka tahu. Dev berbisik, oh, gampang. Yuki tersenyum dan melangkah masuk ke dalam villa, baru berjalan tidak jauh, dia membalikkan badan dan menatap Dev. Coba beritahu saya, apakah saya termasuk sedang menemui calon mertua? Dev terdiam dan mematung di tempat. Bab 25. Saya bercanda. Jangan terkejut. Yuki tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Dev tersenyum pahit dan mengikutinya. Sebenarnya saat Yuki mengatakan menemui calon mertua, hati Dev benar-benar berdetak cepat. Dia hanyalah orang biasa yang sangat biasa, sedangkan Yuki adalah nona dari keluarga Tanaka. Status mereka berbeda terlalu jauh, makanya Dev sedikit merasa takut. Ayah, ibu, ini adalah temanku yang meminjamkan rumah ini kepada kita, Yuki Tanaka. Setelah masuk, Dev memperkenalkan Yuki kepada Edward dan Selin. Saat mendengar pemilik rumah datang, Selin dan Edward yang duduk di sofa bergegas bangkit berdiri. Halo, Paman dan Bibi, apa kabar? Maaf saya datang terburu-buru jadi tidak membawakan kalian apa-apa. Yuki berkata dengan sangat sungkan. Nona Yuki, jangan sungkan, kamu bisa meminjamkan rumah ini kepada Dev saja, kami sudah tidak tahu harus berkata apa. Kalau bukan karena kamu, saya rasa seumur hidup kami pun tidak akan pernah merasakan rasanya tinggal di rumah seperti ini. Selin berkata dengan rendah hati, setelah berkata, dia mendorong Edward yang ada di sampingnya. Suamiku, cepat tuangkan teh untuk Nona Yuki. Oh, Edward bergegas mengangguk. Tadi Edward sempat tercengang, dia tidak menyangka Dev punya teman wanita secantik ini, dan pakaian yang dikenakan oleh Yuki dan wibawanya terlihat seperti putri orang kaya atau konglomerat, kalau tidak mana mungkin bisa membeli villa di perumahan Bumi Indah. Kalau Edward sampai tahu Yuki adalah putri dari orang terkaya di kota Surau, dia pasti semakin terkejut. Asteris Paman, jangan repot-repot, saya saja. Yuki bergegas menghampiri, dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Lalu menuangkan teh kurma indah untuk Edward dan Selin. Ini adalah rumah Yuki, dia tentu tahu jelas di mana barang-barang diletakkan. Paman, Bibi, ini adalah teh kurma merah. Setelah diminum akan ada rasa manis yang ringan, tapi sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi, sangat cocok untuk diminum lansia. Yuki meletakkan teh di hadapan Edward dan Selin. Nona Yuki sungkan sekali, meskipun saya tidak bisa melihat tapi saya bisa merasakan kalau Nona Yuki pasti seorang wanita yang sangat cantik dan berhati baik. Pria yang menikah dengan Nona Yuki pasti melakukan karma baik selama 8 kehidupan. Selin berkata dengan maksud tersirat. Tidak peduli apa status Yuki, kalau dia sanggup meminjamkan rumah mewah ini kepada Dev, artinya dia tidak membenci Dev, malah memiliki kesan baik terhadap Dev. Kalau hanya teman biasa tidak mungkin meminjamkan rumah semahal ini. Maka Selin mencoba memancing Yuki agar bisa mengetahui isi hati Yuki yang sebenarnya. Bibi, saya tidak sebaik yang Bibi katakan, saya ini punya temperamen yang buruk, Dev bahkan pernah meneriakiku karena temperamen burukku. Bagaimana mungkin Yuki tidak mengetahui maksud perkataan Selin, dia hanya tersenyum-senyum lalu bercanda padanya. Benarkah? Selin tercengang, dia segera melambaikan tangannya pada Yuki dan berkata, Nona Yuki,
Avo sini duduk di sampingku. Saya beritahu, sebenarnya Dev itu orang yang sangat jujur, tapi terkadang dia sangat keras kepala seperti keledai bandel. Itu dia warisi dari ayahnya. Kalau dia berani meneriakimu lagi, kamu beritahu saja padaku, saya akan membantumu menghajarnya. Yuki yang mendengarnya tertawa lucu. Seperti keledai bandel. Saat tertawa, Yuki tidak lupa melirik ke arah Dev, membuat Dev merasa canggung. Ibu sedang omong kosong apa? Dia ini orang sibuk, tidak punya waktu untuk duduk dan mengobrol denganmu. Dev berencana meminta Yuki untuk pulang, kalau tidak Selin pasti akan menceritakan hal-hal aneh lagi kepadanya. Tidak apa-apa, saya suka duduk di sini dan mengobrol dengan Bibi. Yuki malah benar-benar duduk di samping Selin. Seketika, Selin tersenyum lebar, dan menggenggam tangan Yuki. Mereka berdua asik mengobrol hingga 2 jam lebih. Saat itu langit sudah mulai gelap, barulah Yuki pamit pulang. Bab 26. Dev, Nona Yuki lumayan juga. Dari nadanya dia terdengar seperti nona muda dari keluarga kaya, tapi dia sama sekali tidak sombong dan arogan. Kamu harus berusaha keras. Setelah Yuki pulang, Selin berkata pada Dev, "Ibu, kami hanya teman biasa." Dev berkata dengan pasrah, "Dev, saya rasa Nona Yuki lumayan juga. Kamu dengarkan saja ibumu, dan berusaha lebih keras. Ayahmu ini tidak pernah salah menilai orang." Saat itu, Edward juga ikut menimpali. Perlu diketahui kalau Edward tidak pernah membahas masalah seperti ini dengan Dev. Sepertinya kali ini dia benar-benar menyukai Yuki, dan merasa kalau Yuki tidaklah buruk dan membujuk Dev. Sudah, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku." Dev pasrah dan berjalan menuju kamar tidur. Setelah masuk kamar Dev tidak langsung tidur, dia duduk bersila sambil memejamkan kedua matanya, memfokuskan konsentrasinya, seni konsentrasi hati mulai aktif, dan energi spiritual di sekitarnya langsung mengalir menuju Dev. Selama 3 tahun Dev terus berusaha keras dan berlatih, dia tidak pernah istirahat 1 hari pun. Ini juga merupakan permintaan Ryu, meskipun sekarang dia sudah bebas dan Ryu tidak bisa mengaturnya lagi, tapi Dev tetap mempertahankan konsistensinya. Segera, energi spiritual yang ada di puncak gunung memasuki tubuh Dev bersamaan dengan nafasnya. Energi spiritual itu membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Dev dan kemudian dihirup oleh Dev. Sekarang Dev hanya melatih kekuatan periode energi Ki, oleh karena itu energi yang dia serap relatif kecil, bahkan jika dia menghirup energi spiritual dalam jumlah banyak, tubuhnya saat ini tidak dapat mengkonsumsi energi itu sekaligus, dia perlu meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Waktu berlalu dengan cepat, matahari sudah menunjukkan dirinya, dan Dev mulai membuka matanya perlahan. Dia menghembuskan nafas panjang, lalu merasa tubuhnya jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya dan lebih murni daripada di penjara. Setelah berlatih dia bahkan tidak merasa kelelahan. "Daye, ayo sarapan." Suara Selin terdengar dari luar kamar. Dev merenggangkan otot dan tulangnya lalu membuka pintu dan keluar dari kamar. Sarapan disiapkan oleh Edward, sangat mewah, apalagi setelah kedatangan Yuki semalam. Sifat Edward terhadap Dev jelas berubah menjadi lebih lembut, yang paling terlihat adalah senyuman di wajahnya, tidak terlihat kuno lagi. Setelah sarapan, Selin mengajak Edward untuk menemaninya berkeliling, sedangkan Dev berencana turun gunung, dan mengunjungi beberapa pasar antik untuk mencari kuas spiritual dan batu sinabar. Dia ingin segera menyembuhkan mata ibunya agar ibunya bisa melihat lagi. Di villa tengah gunung milik Sana, Jaki dan Yuna masih di sana, mereka menginap. Saat itu wajah Sana terlihat marah, dia mengingat Dev yang merusak resepsi pernikahannya. Dan langsung kesal, sekarang Dev malah tinggal di villa di atas gunung, membuat Sana merasa lebih jengkel lagi. "Jaki, kapan saudara-saudaramu itu akan tiba?" Sana bertanya pada Jaki. "Segera, saudaraku itu berlatih bela diri, kalau hanya mengalahkan Dev hanyalah hal mudah bagi mereka yang berkelana di jalanan, dan penuh solidaritas." Jaki tahu Sana tidak akan puas kalau tidak melampiaskannya, jadi dia menelpon teman-temannya untuk datang melawan Dev. Dia juga ingin membalaskan dendamnya pada Dev. "Baguslah, saya tidak percaya kalau Dev tidak akan pernah turun dari sana, dan keluarga Tanaka akan melindunginya seumur hidup." Sana menggertakkan giginya. "Sampah itu bahkan mematahkan tangan Navarro, merusak resepsi pernikahanku, dia pantas mati." Setelah berkata dengan marah, Sana menatap Jaki dan berkata, "Saya mau ke rumah sakit untuk menjenguk Navarro,
masalah Dev saya serahkan padamu, kalau sudah beres, bagianmu tidak akan berkurang sedikitpun. Tidak masalah, kamu tunggu saja kabar baik dariku. Jaki mengangguk dengan senang. Bab 27. Dev berjalan turun gunung, dan saat sampai di pertengahan, ada 4-5 orang yang menghalanginya. Dev, saya sudah menunggu setengah hari di sini, akhirnya kamu turun juga. Jaki tersenyum dingin sambil menatap Dev. Di belakang Jaki ada beberapa orang yang membawa tongkat dengan wajah garang. Untuk apa kamu menungguku? Dev melirik dingin ke arah Jaki. Kalau mau berkelahi, hanya beberapa orangmu ini tidak akan cukup untuk melawanku. 10 pengawal keluarga Kintan saja sudah kukalahkan, kamu kira hanya beberapa orang ini bisa melawanku? Hahaha, Dev, kamu sepertinya tidak tahu siapa orang-orang ini, malah berani membual, jangan nanti kamu memohon ampun dan menangis seperti perempuan saja. Jaki tertawa terbahak-bahak, dia meremehkan Dev. Jaki tahu kalau Bobby dan belasan bawahannya yang melawan Dev semalam hanyalah preman-preman kecil, mereka tidak punya kekuatan, tentu kalah Deng dan Dev. Tapi hari ini berbeda, orang yang dia cari adalah orang-orang yang berlatih bela diri, mereka sudah bisa melakukan pertarungan 1-10. Tidak ada sulitnya mengalahkan Dev. Sepertinya tamparan semalam sudah membuatmu gila, seharusnya saya patahkan saja tangan dan kakimu. Agar menghemat pertunjukan badut loncatmu di depanku. Dev melirik Jaki dan berkata, sialan masih berani mengungkit masalah semalam hari ini. Kalau saya tidak membuatmu berlutut di hadapanku maka saya tidak lagi bermarga wibowo. Jaki berkata lalu menoleh pada orang-orang yang ada di belakangnya. Saudaraku, pukul bocah ini sampai dia berlutut di tanah, ada yang berani membayar 100 juta untuk kalian yang bisa menghabisinya, itu semua tergantung kalian. Setelah mendengar ada bayaran 100 juta, tatapan beberapa orang itu langsung bersinar. Tenang saja, kalau kamu memerintahkan untuk membuatnya menangis maka kami tidak akan membiarkannya tertawal. Kalau kamu mau dia berlutut maka kami tidak akan membiarkannya berdiri. Bocah ini terlihat begitu lemah, satu tendanganku akan membuatnya bertenak kesakitan. Beberapa orang itu menatap Dev dengan jujik, mereka sama sekali tidak menganggap Dev. 100 juta itu dikeluarkan oleh sana. Dev bertanya pada Jaki. Benar sekali, saya tidak takut memberitahumu, lantas setelah tahu apakah kamu berani mencari gara-gara dengannya? Kamu sudah memukul Tuan Navarro, keluarga Kintan tidak akan membiarkanmu begitu saja, sekarang saya hanya sedang memberi hidangan pembuka padamu. Terlebih dulu, Jaki mengangguk tanpa merasa segan. Baik, sepertinya saya memang tidak seharusnya berbelas kasihan lagi. Dev merenggangkan tangannya santai, lalu tiba-tiba melemparkan satu tendangan pada Jaki. Suara hantaman terdengar, Jaki yang ditendang melayang dan mendarat dengan keras di tanah. Beberapa orang yang tadinya masih menatap dengan penuh penghinaan, seketika ekspresi mereka membeku, mereka semua tidak mempercayai pemandangan di depan mereka. Untuk menendang seseorang hingga terbang dengan satu tendangan membutuhkan tenaga yang besar, sepertinya Dev punya sedikit keahlian. Uhuk. Jaki yang tersungkur di tanah tiba-tiba batuk seteguk darah, lalu berteriak histeris. Bunuh dia, bunuh dia. 4-5 orang itu saling memandang lalu teringat pada uang capek sebesar 100 juta, mereka menggertakkan giginya lalu menyerbu. Beberapa orang itu memang pernah berlatih, jadi mereka menggabungkan tenaga dan kekuatan mereka. Kecil. Dev tiba-tiba menyeringai dan menerjang mereka. Bam. Tidak sampai setengah menit, beberapa orang yang pernah berlatih bela diri yang dipanggil oleh Jaki semuanya tersungkur dan berteriak kesakitan di tanah. Jaki yang melihatnya kebingungan, dia menelan ludahnya, dan wajahnya terlihat penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka selama 3 tahun di penjara Dev berlatih hingga sekuat ini. Orang-orang yang dicari itu semuanya adalah ahli bela diri, dan sangat terkenal di jalanan, tapi mereka kalah dengan mudah di hadapan Dev. Kamu masih mau mentunuhkus? Dev menatap Leki dengan mengejek lan perlahan-lahan mendekatinya yang sudah tersangkur di tanah. Kamu, apa maumu? Jaki terlihat ketakutan dan terus mundur. Ini adalah ide sana, saya. Tapi belum sempat Jaki menyelesaikan kalimatnya, Dev mengangkat kaki dan menginjak lengan Jaki. Jaki berteriak kesakitan, dan lengannya terasa sangat sakit. Lengan Jaki patah. Jangan terus menggunakan sana untuk menekanku, saya tidak peduli baik sana maupun Navarro, saya tidak akan membiarkan mereka begitu saja.
Setelah berkata Dev langsung berbalik dan pergi, dia tidak menghiraukan jeritan kesakitannya Jaki. Bab 28. Pasar antik tepi jalan kota Surau. Pasar antik ini adalah pasar barang antik terbesar yang ada di seluruh kota Surau. Banyak pecinta barang antik akan datang kemari untuk berbelanja. Kios-kios memenuhi kedua sisi jalan, dan menjual berbagai jenis barang, seperti giok emas dan perak, kaligrafi dan lukisan-lukisan kuno, dan lain-lain. Di tempat ini, hampir tidak ada barang yang tidak bisa didapatkan, tetapi keaslian barang tergantung pada kemampuan sendiri, sekalipun para ahli yang berpengetahuan luas bisa terjebak oleh teknologi pemalsuan di tempat ini yang terlalu kuat. Barang di sini yang asli dan palsu bercampur menjadi satu, bisa mendapatkan yang asli atau tidak itu tergantung dua hal, satu adalah kemampuan membedakan, dua adalah keberuntungan. Dev tidak pernah datang ke tempat seperti ini sebelumnya. Sekarang dia melihat barang-barang yang mempesona ini dan merasa penasaran. Melihat ekspresi Dev, para pemilik kios merasa senang. Pemuda ini jelas terlihat baru pertama kali datang. Orang-orang seperti ini paling mudah ditipu. Adik, kamu sedang mencari apa? Di tokoku apapun ada, saya jamin semuanya asli. Seorang pemilik kios yang gemuk dan berminyak menarik Dev. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman ramah lalu berbisik pada Dev. Saya beritahu ya. Hari ini saya berhasil menggali beberapa barang dari bawah tanah dan menemukan barang-barang yang sudah berusia ribuan tahun. Kalau kamu membelinya, saya jamin harganya akan menjadi berlipat ganda. Dev melirik kios milik si gemuk itu, tidak besar, hanya seukuran 2 meter, tapi dipenuhi dengan barang-barang yang tampak sudah sangat tua, bahkan ada beberapa perunggu yang bahkan sudah tertutupi oleh patina. Melihat Dev melirik ke arah kiosnya, si gemuk semakin bersemangat. Adik, lihat-lihat saja dulu, ada yang kamu suka. Karena di rumah saya ada yang sakit, makanya saya menjual barang-barang ini, kalau tidak saya bahkan tidak ingin menjualnya. Dev tidak memperdulikan pemilik kios itu, dia membungkukkan badannya dan mengambil sebuah besi karatan dan melihatnya dengan cermat. Karena semua barang yang ada di hadapannya terasa mati, hanya sebongkah besi karatan ini yang... dari dalam bongkahan besi itu terus memancarkan energi spiritual. Adik, kamu memang punya selera yang baik, ini adalah kartu pinggang penjaga dinasti Qing, hanya saja sudah lama terendam air di bawah tanah, makanya menjadi sebongkah besi karatan, namun bagaimanapun ini barang peninggalan dari istana, kalau kamu menyukainya saya akan menjualnya seharga 10 juta padamu. Si gemuk yang melihat Dev tertarik pada besi karatan itu langsung bergegas memperkenalkan. Si gemuk sialan itu sepertinya akan mendapatkan keuntungan lagi, entah dari mana asal bongkahan besi karatan itu dia berani membuka harga 10 juta. Orang gegabah seperti itu tidak mengerti apa-apa, mereka paling gampang ditipu, apalagi si gemuk yang meladeninya, pasti diperas. Pemilik kios lain yang ada di sekitar menguping lalu berbisik, mata mereka menatap ini pada si gemuk. Tapi, ini memang benar-benar barang bagus. Dev mengangguk. Dia memegang bongkahan besi itu dan merasakan energi spiritual yang semakin kuat dari dalam. Si gemuk yang mendengarnya menferingai lalu berkata dengan nada normal. Tentu saja, barang-barangku ini barang-barang bagus, saya tidak pernah menipu, kalau bukan karena ada yang akit di rumah, saya tidak akan menjualnya dengan harga 10 juta, itu adalah kesayanganku. Si gemuk berkata, matanya tiba-tiba memerah dan berderai air mata. Dev yang melihat akung si gemuk tersenyum sinis dalam hati. 10 juta, saya ambil, saya akan mentransfer uangnya padamu. Dev tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap mentransfer uang. Si gemuk yang mendengarnya langsung berbunga-bunga, dia mengeluarkan barcode tokonya, adik ini benar-benar orang yang menyenangkan, tapi saya beritahu dulu ya, barang Fang sudah dibeli tidak bisa direrur atau dikembalikan lagi, kalau kamu datang untuk meminta retur Safa tidak akan memperdulikanmu. Tenang saja, karena sudah kubeli, tidak akan kuretur, kalau silap. Berarti memang diriku sedang. Dev tersenyum lalu mentransfer 10 juta itu pada si gemuk. Saat mendengar bunyi notifikasi uang sudah diterima, si gemuk tiba-tiba tertawa keras. Bab 29. Pada saat itu, orang-orang yang ada di sekitar melihat Dev mengeluarkan 10 juta untuk membeli besi karatan, mereka berbisik dan mencibir sambil menunjuk-nunjuk, wajah mereka penuh cikan. Mereka mengira Dev masih muda untuk datang melihat-lihat di sini, dia jelas-jelas sedang diperas. Dev juga tidak memperdulikan mereka, dia juga tidak memperdulikan si gemuk yang tertawa, sebaliknya, dia mengambil bongkahan besi karatan ini dan mulai mengosoknya dengan kuat.
Sit. Satu suara retakan terdengar, besi karatan yang ada di tangan Dev mulai retak, semakin lama semakin besar. Wah, tenaga bocah itu lumayan juga. Dia membeli itu seharga 10 juta untuk melatih kekuatan tangannya. Dari pakaiannya dia tidak terlihat seperti orang kaya, baru dibeli sudah dirusak, bukankah itu arogan sekali? Orang-orang di sekitar merasa tidak masuk akal. Si gemuk juga memperhatikan Dev, dia penasaran dengan apa yang ingin Dev lakukan. Segera, besi karatan itu terbelah, dan dari dalam terlihat cahaya mengkilau yang bersinar. Sepotong batu giok yang hanya seukuran ibu jari, tetapi sebening kristal, berwarna hijau zamrud, muncul di dalamnya. Dev mengambil batu giok itu dan membuang cangkang berkarat itu, ternyata energi spiritual tari berasal dari batu giok ini. Giok hijau, itu giok hijau. Wah, kaya pasti kaya. Asteris si bocah itu tahu di dalamnya ada sesuatu ya. Orang-orang yang menyaksikan terkejut, si gemuk ini melotot dengan kedua matanya yang udah hampir keluar dari tempatnya. Devpri sang batu akilan menilainya, lalu memasukkannya ke dalam aku, dia akan pembuat ati tindigan batu giok itu dan memberikannya kepada Selin, itu akan bisa menguat Denentoh jahat dan menyehatkan ibu. Dan bisa Aldev memasukkan batu toku dalatasaku, dan berniat peri, si gemuk. Dik, Avo diskusikan sebentar, baru tadi jual saja kepadaku ya. Si gemuk bertanya sambil tersenyum-senyum. Tidak dijual. Dev menggelengkan kepalanya, Dalbemiat melangkah pergi dari kios si gemuk. Mendengar perkataan Dev yang menolak untuk ingin jualnya dan mau pergi begitu saja, wajah si gemuk menjadi serius, sangat berbeda dengan raut wajahnya tadi. Dik, sepertinya kamu keliru, batu giok ilu milikku, mana boleh kamu bawa begitu saja. Punyamu. Dev tercengang. Saya sudah membelinya tadi, kenapa jadi milikmu? Mereka semua juga melihatnya. Yang saya jual padamu adalah bongkahan besi yang ada di atas lantai, bukan batu giok. Kamu boleh membawa bongkahan besi berkarat itu, tinggalkan batu gioknya. Selesai berkata si gemuk memanggil 5-6 oruik pria kekar dari dalam rumah, wajah mereka terlihat galak. Bocah itu terlalu muda, kalau tahu di dalamnya ada sesuatu, buka saja di rumah, dibuka di sini sama saja mencari masalah. Benar-benar sial, harta karun yang baru sampai di tangan akan segera hilang, batu giok itu paling tidak bernilai miliaran kan. Saya rasa miliaran pun tidak cukup. Orang-orang di sekitar merasa kasihan pada Dev tapi tidak ada satupun yang maju dan membantunya. Dev melihat beberapa pria kekar yang muncul dan menyeringai. Toko ilegal seperti kalian berani merebut barang orang. Kurangi omong kosongmu. Berikan batu gioknya dan kamu boleh pergi, kalau tidak jangan harap kamu bisa pergi. Si gemuk melepas topengnya dan tidak lagi berpura-pura. Saya sudah dengar sejak lama kalau di pasar antik tepi jalan ini sangat kotor, sepertinya memang benar ya, saya hari ini juga ingin tahu kalau saya tidak menyerahkan batu gioknya apa yang akan kalian perbuat padaku. Dev tersenyum sinis tanpa rasa takut. Perkataan Dev membuat seluruh pemilik kios yang ada di pasar antik tepi jalan tersinggung. Orang di sekitar mulai mencacinya, dan meminta si gemuk untuk segera turun tangan dan memberi pelajaran kepada Dev. Bocah, kamu cari mol. Selesai berkata, si gemuk langsung melayangkan tinjunya pada Davel. Suara angin menderu, si gemuk ini terlihat jelas berlatih bela diri, kalau tidak kekuatan dan kecepatannya tidak akan seperti ini. Tapi setelah dipikir, masuk akal juga, kalau tidak mempunyai kemampuan mana bisa membuka toko untuk menipu orang. Bab 30. Dev mendengus, dia mengulurkan tangannya lebih cepat dibandingkan si gemuk. Dev menampari wajah si gemuk dengan keras, sampai dia terhempas dan berputar-putar beberapa kali. Setengah wajahnya menjadi bengkak dan memerah, wajahnya yang memang sudah besar, setelah ditampari menjadi lebih bengkak dan mirip dengan kepala babi. Hajar dia, bunuh dia. Si gemuk berteriak jengkel. Beberapa pria kekar itu langsung menerjang ke arah Dev, sambil meraung-raung. Bam bam bam. Mereka yang baru bergerak tiba-tiba dalam sekejap mata ditendang kembali oleh Dev, dan jatuh tersungkur di tanah. Seketika semua orang tercengang, mereka yang tadinya berteriak-teriak sekarang menutup rapat mulut mereka, bahkan ada yang diam-diam kabur, mereka tahu kalau hari ini yang datang adalah orang yang kuat. Setelah tertegun sesaat, si gemuk berkata dengan wajah muramnya. Bocah, kamu berani membuat onar di pasar antik tepi jalan, kamu tahu siapa yang menjaga tempat ini. Ini adalah wilayah kekuasaan Yayasan Nusantara, Tuan Yanson yang menjaga tempat ini, kamu tinggal tunggu mati saja.
Si gemuk mengeluarkan nama Yayasan Nusantara, bahkan kalau Raja Langit datang pun dia akan gemetar 3 kali mendengarnya. Jarang ada orang yang berani membuat keributan di pasar antik tepi jalan, bahkan inspektur dan beberapa pejabat penting pun akan mundur dengan patuh setelah mendengar nama Yayasan Nusantara. Yayasan Nusantara. Dev tersenyum sinis. Kalau saya bilang saya tidak takut pada Yayasan Nusantara, kamu bisa apa? Siapa yang tidak takut pada Yayasan Nusantara? Dev baru menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba di belakang ada suara yang terdengar, orang yang mendengar suara itu langsung membuka jalan. Seorang pria dengan luka di wajah kirinya berjalan mendekat, dan di belakang itu ada belasan orang berwajah galak yang mengikutinya. Seketika, para pemilik kios dan orang-orang yang ada di sekitar langsung bergidik dengan melihat orang itu. Sedangkan si gemuk yang melibatnya langsung merangkak ke arahnya, Kak Javier, bocah ini membuat keributan di sini, dia juga intrebu batu tak yang ingin kuberikan kepada Tuan Yansen, itu adalah giok hijau, yang paling disukai oleh Tuan Yansen. Si gemuk ini benar-benar licik seperti ular. Giok hijau, mata Javier bersinar. Bocah, keluarkan batu giok itu untuk kulihat. Kamu bawahannya Yansen? Dev bertanya pada Javier. 1. V10. Bajingan, kamu kira nama Tuan Yansen boleh Kainu panggil sesuka hatimu? Si gemuk berusaha bangkit dan menunjuk Dev. Ini adalah murid terbaiknya Tuan Yansen, Kak Javier, dia yang mengatur keamanan di pasar anuk tepi jalan. Dev tidak memperdulikan si gemuk, dan menatap Javier lalu menunjukkan cincinnya. Apa kamu tahu cincin ini? Javier melihat sebentar lalu berkata dengan jijik. Hanya sebuah cincin busuk, untuk apa ku kenali, cepat serahkan batu giok hijau itu, maka saya akan mengampuni ketidaksopananmu terhadap Tuan Yansen. Dev mengeluarkan batu giok, warna hijau dari batu giok itu bercahaya, membuat mata Javier yang melihatnya juga bercahaya. Cepat, berikan padaku. Javier melambaikan tangannya pada Dev. Dev memainkan batu giok itu dan berkata dengan santai. Karena kamu tidak mengenali cincinku, kalau begitu, panggil Yansen kemari, setelah dia kemari kalau dia menginginkan batu giok ini maka akan kuberikan kepadanya. Apa katamu? Javier murka. Kamu kira Tuan Yansen bisa kamu temui sesuka hatimu? Kamu pikir siapa kamu? Dasar tidak tahu diri, sepertinya kamu memaksaku untuk turun tangan. Kalau kamu tidak mau memanggilnya, saya yang akan menelponnya. Dev mengeluarkan ponselnya. Kamu punya nomor telepon Tuan Yansen? Javier mengernyitkan keningnya. Kalau bukan orang yang punya hubungan dekat dengan Tuan Yansen, tidak akan mempunyai nomor teleponnya. Sekarang Dev tiba-tiba berkata dia akan menelpon Tuan Yansen. Kalau begitu, dia pasti bukan orang biasa. 081166. Dev main bacakan nomor telepon Yansen, dan berkata pada Javier. Bagaimana kamu yang mau menelpon atau aku? Bab 31. Javier tertegun untuk sementara waktu. Dia perlahan-lahan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Yansen. Dia tidak tahu siapa Dev, tapi dia tidak berani memintanya untuk menelepon Yansen. Tak lama kemudian, telepon itu terhubung, dan suara malas Yansen datang dari sisi yang berlawanan. Jelas, sudah waktunya. Yansen masih belum bangun. Tuan Yansen, ada seseorang membuat masalah di pasar antik tepi jalan kota Surau. Dia mengatakan bahwa dia mengenalmu, dan menyuruhku untuk menghubungimu. Javier berkata dengan hati-hati. Siapa orangnya? Namanya. Yansen berkata. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi dia memiliki cincin tembaga di tangannya dengan lambang naga di atasnya. Sepertinya masih ada tanda di atasnya, dia bertanya kepadaku apakah saya mengenal itu. Javier berkata. Sial. Mendengar itu, Yansen melompat dari tempat tidurnya dengan gemerisik. Javier, saya beritahu kepadamu, sebaiknya kamu melayani orang ini dengan baik. Jika kamu berani untuk membuatnya tidak senang, saya akan membunuh keluargamu. Ingat itu. Setelah Yansen selesai berbicara, dia langsung menutup teleponnya, memakai baju dan bergegas pergi ke pasar antik tepi jalan kota Surau. Javier mendengar suara sibuk di seberang telepon. Wajahnya seketika berubah. Dia telah bersama Yansen selama 10 tahun. Dia belum pernah melihat Yansen panik seperti ini sebelumnya. Meletakkan teleponnya, Javier menatap Dev. Seluruh orang gemetar seperti saringan. Kak Javier, orang ini hanya berbicara omong kosong. Bagaimana Tuan Yansen bisa mengenal orang bodoh seperti itu? Dia pasti berbohong kepadamu.
Cepat ambil giok itu kembali. Pemilik kios gemuk itu masih belum menemukan kelainan di mimik wajah Javier. Dia menatap Dev dengan jijik dan berkata, "Piak." Setelah selesai berbicara, Javier menamparkan pemilik kios gemuk itu dengan keras. "Sual, omong kosong, apa? Kamulah yang bersikeras membeli dan menjualnya. Jangan berpikir saya tidak tahu. Saya berpikir kamu tidak ingin tinggal di sini lagi." Pemilik kios gemuk itu ditampar oleh Javier, pelan dia langsung merasa pusing. Tidak tahu apit yang ikhlas terjadi, tapi beberapa orang yang cerdas tampaknya tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu pasti Dev memiliki dukungan yang kuat. "Tuan, saya meminta maaf atas kejadian tadi. Silahkan istirahat sebentar, Tuan Jansen akan segera datang." Javier berkata dengan Dev dengan wajah menyanjung. Dia tidak mengenal Dev. Dia tidak tahu bahwa Dev adalah penguasa dari kuil naga langit. Bahkan banyak dari anggota Yayasan Nusantara bahkan orang dalam juga tidak tahu. Ini semua adalah rahasia. Hanya beberapa orang dalam yang tahu. Begitu Dev mendengar bahwa Jansen akan datang, dia berencana untuk menunggu. Jika dia terus mencari dengan membabi buta, tidak tahu kapan baru bisa menemukan kuas spiritual dan batu sinabar. Karena Jansen yang menjaga pasar antik tepi jalan, dia pasti lebih kenal dengan hal-hal di sini, jadi Dev berencana untuk bertanya kepada Jansen. "Cepat datang bawa kursi untuk tuan ini sekarang juga." Javier menendang pemilik kios gemuk itu. "Oh." Pemilik kios gemuk itu seketika membodoh, dia bergegas memindahkan kursi dari dalam ruangan dan membiarkan Dev untuk duduk. Sekitar 10 menit kemudian, suara rem mobil tiba-tiba terdengar. Jansen membuka pintu dan bergegas kemari. Melihat Jansen datang, semua orang menundukkan kepala mereka, dan tidak ada yang berani untuk mengangkat kepala mereka. Jansen berlari ke arah Dev, terengah-engah. Tuan Dev, kamu datang ke sini mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Saya bisa menemanimu. Saya familiar dengan daerah ini. Saya hanya melihat-lihat." Dev berkata ringan. Jansen melihat Javier dan bertanya, "Javier, apa yang telah terjadi?" Javier juga tidak terlalu jelas. Dia hanya bisa mengatakan apa yang dia tahu. Jansen tidak bodoh. Dengan hanya menerka saja dia tahu apa yang telah terjadi. "Sial, mengambil mamaku dan berani untuk menipu di sini. Benar-benar cari mati." Jansen mengutuk. "Hancurkan tempatnya, keluarkan orang ini dari tempat ini, jangan biarkan dia kembali ke pasar antik tepi jalan lagi." Pemilik kios gemuk itu mendengar, dia seketika terkejut dan seketika bersujud di atas lantai. "Asteris Tuan Jansen, tolong malkan saya." Pemilik kios gemuk itu terus memohon belas kasihan. Lipi itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera, terdengar tangisan yang menyedihkan, dan pemilik kios gemuk itu pun dibawa pergi. Semua orang terlihat ketakuan, terutama para penjual yang baru saja berteriak pula Dev. Beberapa dari mereka takut sampai terkencing celana mereka. 32. "Javier, usir mereka semua dari sini, apa yang perlu dilihat lagi?" Jansen berbicara kepada Javier. "Pergi, semuanya keluar dari sini, apa yang perlu dilihat lagi? Kelak lain kali siapapun yang berani memaksakan penjualan atau pembelian akan berakhir seperti ini." Javier meraung ke arah kerumunan, semua orang takut dari berlari keluar. "Tuan Dev, apakah ada yang Anda sukai? Di sini tidak ada barang-barang yang menarik, semuanya hanyalah barang jalanan. Barang-barang yang baik ada di dalam." Jansen berbicara kepada Dev. "Saya hanya ingin membeli kuas spiritual dan batu sinabar, apakah di sini ada?" Dev bertanya pada Jansen. Jansen tertegun. Dia tidak tahu apa arti sebenarnya dari kuas spiritual dan batu sinabar yang dicari Dev, bukankah itu ada di mana-mana? Tapi Jansen tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa berkata, "Tuan Dev, saya akan membawamu ke beberapa tempat antik untuk melihat, Anda dapat melihat siapa tahu barang yang Anda cari ada di sana. Saya juga tidak begitu tahu banyak tentang bisnis ini." "Baiklah, kamu saja yang memimpin jalannya." Jansen mengangguk. Jansen secara pribadi memimpin jalan. Para pemilik toko barang antik pun mengeluarkan semua harta karun mereka yang mereka simpan, tapi tak satu pun yang menarik perhatian Dev. Pada saat ini, Jansen terlihat sedikit bingung. "Tuan Dev, pasar antik tepi jalan hanya sebesar ini, semua barang-barang yang bagus ada di sini. Jika Tuan tidak mendapatkan barang yang Anda cari, bagaimana jika saya mengirim anak buahku untuk mencarinya di tempat lain?"
Tidak perlu. Barang semacam ini tidak gampang ditemukan. Walaupun kalian menemukannya, tidak ada gunanya jika kalian tidak mengerti tentang barang itu. Dev melambaikan tangannya, bahkan jika dia membiarkan lebih banyak orang untuk pergi mencarinya, itu akan sia-sia saja. Benar juga. Jansen mengangguk. Pergi dan lanjutkanlah pekerjaanmu. Saya juga sudah harus kembali. Jika tidak ada, Dev juga tidak ingin untuk berada di sini lebih lama lagi. Tapi ketika Dev hendak pergi, Jansen tampaknya memikirkan seratu dia negara. Menghentikan Dev dan berkata, "Tuan Dev, tunggu sebentar." "Apa lagi?" Dev bertanya. "Tuan Dev, tiba-tiba terpikir olehku bahwa mungkin ada satu tempat yang sepertinya memiliki barang yang Anda cari." Setelah Jansen selesai berbicara, memerintahkan orang untuk segera membawa mobil kemari dan meminta Dev untuk naik ke dalam mobil. Di dalam mobil, Jansen memperkenalkan sedikit kepada Dev. Ternyata tempat di mana dia membawa Dev adalah sebuah villa. Pemilik dari villa itu adalah Indrawan, yang pernah menjadi pejabat pemerintah provinsi yang sekarang sudah pensiun. Setelah pensiun, Indrawan membangun sebuah villa di sebuah tempat yang indah di kota Surau, dan kemudian menikmati hari pensiunnya di sana. Namun, Indrawan mempunyai hobi untuk mengoleksi barang antik. Di dalam villa Indrawan, dapat terlihat barang antik memenuhi villanya, dan beberapa di antaranya berasal dari luar negeri. Kalau dibandingkan dengan villa Indrawan, pasar antik tepi jalan tidak ada apa-apanya. Dev tidak menyangka kota Surau sekecil ini, ada orang besar yang menikmati masa pensiunnya di sini. Jika bukan karena mengikuti Ryu selama 3 tahun, orang biasa seperti Dev tidak mungkin bisa mempunyai hubungan dengan orang-orang besar. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah villa antik. Seorang pelayan bergegas datang, dan berbisik beberapa kata dengan Jansen, dan bergegas lari kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan jenggot putih dan tongkat keluar dari rumah. Ketika dia melihat Jansen, orang tua itu tertawa dan berkata, "Sangat jarang Tuan Besar Jansen bisa datang berkunjung ke sini." "Tuan, jangan begitu. Panggil saja saya Jansen. Saya tidak berani menyandang kata Tuan Besar di depanmu." Jansen bergegas maju 2 langkah untuk bertemu dengannya, dan berkata dengan sopan, "Gubernur provinsi, meskipun dia sudah pensiun tetapi sepertinya kekuasaannya tidak kecil, jadi Jansen juga tidak berani untuk menyinggung perasaannya." Indrawan mengikuti Jansen dan berbincang beberapa kata. Melihat Dev yang ada di sebelah, dia mencatat dan bertanya, "Tuan Jansen, pemuda ini sepertinya saya tidak familiar, dia." "Oh, ini adalah Tuan Dev. Kali ini saya mengajak Tuan Dev untuk datang mengunjungi Tuan Indrawan. Saya berharap Tuan Indrawan tidak keberatan." Jansen buru-buru menjelaskan. Mendengar Jansen meningkil pria berusia 20-an tahun itu dengan sebutan Tuan, tetap. Bab 33. Keduanya silahkan masal. Indrawan mengangguk di dada Dev. Sekolah Cilang menyapa. Menurut yang dialah carang perenda berumur di awal 20-an yang dapat dipanggil Vansen dengan sebutan Nancana memiliki uang dan kekhasan dari keluarganya, semua dia dihormat oleh Lansen, bukan karena dia memiliki keadilan dan kekuatan dari Dirua Sendir. Hansen dan Dar masuk ke dalam rumah Indrawan. Keju mereka memasuki rumah Imu, Dev merania energi yang kuat. Beberapa pohon bes fang ada di halaman mengurupi sinar. Berjalan terus ke dalam air terjun palsu, paviliun, ang masing-masing memancukan energi Luno Fang kuat. Berapa uruar pohon-pohon ini? Melihat pohon-pohon besar itu, Dev tidak bisa menahan dia untuk tidak bertanya. Karena energi Fang kuat ini terpancar dari pohon-pohon besar ini. "Tuan Dev, pohon-pohon kuno ini semuanya berusia nanusan tahun. Justru karena pohon-pohon inilah, halaman kuno ini dibangun di sini." Pansen mengikuti Der dan menjelaskan. Dev mengangguk sedikit, yang bisa dianggap sebagai alasan mengapa Indrawan, skoring gubernur provinsi, memilih untuk datang ke Kom Surau kecil ini untuk menikmati masa tuanya. Tempat ini memiliki energi yang berlimpah yang benar-benar cocok untuk menikmati masa pensiun. Selain itu, jika Anda tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama dan menerima nutrisi dari energi itu, maka tubuh Anda akan menjadi lebih muda dan kuat. Setelah melewati koridor, Indrawan membawa Hansen dan Dev untuk masuk ke dalam ruang tamu. Di dalam ruang tamu itu berisi beragam perabot kuno, semuanya memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, dan bahkan ada sebuah kursi yang diukir 9 nagat besar ada di tengah ruang tamu itu.
Di atas kursi naga itu diletak sebuah alas duduk berwarna emas, sepertinya kursi il sangat sering diduduki oleh seseorang. Dev mengerutkan keningnya ketika melihat kursi naya itu, dan ekspresi wajahnya terlihat berubah menjadi sedikit tense. Keduanya silahkan duduk. Indrawan melambaikan tangannya dengan biasa, kemudian dia sendiri berjalan dan duduk di atas kursi naga tersebut. Setelah Yansen dan Dev duduk, Irawan memanggil bawahannya untuk menuangkan teh. Tuan Yansen, tidak mungkin Anda datang tanpa menginginkan sesuatu. Jika ada yang bisa saya bantu, tak usah ragu untuk mengatakannya. Irawan tahu kedatangan Yansen, pasti ada alasan untuk mencarinya. Yansen melihat ke arah Dev. Dev berkata, "Kami tahu Tuan Indrawan suka untuk mengoleksi barang kuno, jadi kami datang ingin bertanya kepada Anda apakah di sini ada kuas spiritual yang pernah digunakan oleh penulis William Shakespeare dan batu sinabar yang terbuat dari darah hewan." Kuas spiritual. Indrawan mengerutkan alisnya sambil berpikir. Tuan Indrawan, pastinya kita tidak akan meminta barang itu dengan tangan kosong. Kalau Tuan Indrawan mempunyai barang itu di tempat ini, Tuan boleh membuka harga sesuka Tuan. Saya, Yansen pasti tidak akan menolaknya. Yansen demi tidak membuat Indrawan khawatir, dengan bergegas berkata, "Tuan Yansen, apa yang sedang kamu katakan?" Indrawan tertawa tipis. "Kalau saya punya barang itu, saya juga akan memberinya kepada kalian. Uang bagiku apa ada artinya?" Benar-benar, uang di mata Tuan Irawan bagaikan pasir saja bukan? Yansen terus-menerus menganggukkan kepalanya. Karena kuas kaligrafi seperti itu adalah barang habis pakai, jadi hampir tidak mungkin untuk menyimpan kuas yang sudah digunakan. Namun mengenai batu sinabar yang dibuat dari darah hewan itu, saya tidak pernah mendengarnya. Indrawan menggelengkan kepalanya, tetapi dia melanjutkan dan berkata, "Tapi, jika ingin mencari barang seperti itu, sepertinya di kuil-kuil akan lebih banyak daripada di sini. Lagi pula barang seperti itu digunakan untuk mengusir setan, kuas yang mereka gunakan pasti berbau mistis." Ketika Indrawan mengatakan hal tersebut, dengan seketika Dev terlihat gembira. Dia bahkan melupakan tentang hal itu. Kuas yang digunakan para ahli untuk mengusir setan, pasti memiliki unsur mistis, bahkan batu sinabar juga. Sepertinya dia bisa pergi ke kuil untuk mencarinya. Untuk apa untuk mencarinya di pasar antik tepi jalan? Terima kasih atas nasihat dari Tuan Indrawan. Dev berdiri dan memberikan hormat kepada Indrawan. "Hahaha, tidak perlu begitu segan, saya hanya berkata belaka saja." Indrawan tertawa. "Tuan Indrawan, jika saya boleh bertanya, dari mana kamu mendapatkan kursi naga itu?" Dev bertanya, "Mengapa? Apakah kamu melihat kursi naga itu bukan seperti kursi biasa?" Terlihat rasa bangga di wajah Indrawan dan berkata, "Kursi ini dikirim dari luar negeri dengan harga yang cukup mahal. Ini adalah kursi naga yang asli, benda cari dinasti Ming, yang pernah diduduki oleh Kaisar." Indrawan meraba tangan kursi naga itu dengan lembut, kelihatan dia sangat menyukainya. Bab 34. Kursi naga itu adalah simbol status. Jika duduk di atas itu maka tubuh kita akan terasa sangat berwibawa. Meskipun barang koleksi Indrawan sangat banyak, tapi kursi naga ini adalah barang favoritnya. Hampir setiap hari dia duduk di atas kursi itu, dan merasakan martabat bak malaikat. "Tuan Indrawan, saya menyarankanmu sebaiknya untuk membakar kursi naga itu, bisa saja kamu akan hidup lebih lama." Dev berkata kepada Irawan, "Apa maksud kamu?" Indrawan mengerutkan alisnya. "Bocah sepertimu, apakah kamu sedang mengutukku untuk mati?" Indrawan marah. Jika bukan karena melihat adanya Yansen, Dev bahkan tidak pantas untuk masuk ke dalam kediaman Irawan. Bagaimana mungkin Irawan tidak marah, karena Dev tiba-tiba mengatakan hal bodoh itu? "Tuan Irawan jangan marah. Tuan Dev bisa berkata seperti itu, pasti dia memiliki alasannya." Yansen buru-buru bangun dan menghalangi Irawan, lalu dia menatap Dev dan berkata, "Tuan Dev, sepertinya kamu telah melihat beberapa petunjuk, kuharap kamu bisa menjelaskannya dengan jujur." Tuan Irawan juga bukan orang lain. Tentu saja Yansen tahu bahwa Dev memiliki kemampuan. Jika tidak, dia tidak mungkin menjadi penguasa kuil naga langit. Jika kamu hari ini tidak bisa memberitahu saya alasan dari perkataanmu itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Irawan mendengus dingin, dan berdiri dari kursi naganya. Dev tidak terburu-buru. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Kursi naga ini adalah barang asli dari Kaisar,
dan juga merupakan barang dari dinasti Ming. Tapi sayang sekali kursi naga ini penuh dengan energi kebencian. Jika saya tidak salah menebak, Kaisar meninggal di atas kursi naga ini. Kalau tidak, tidak akan ada energi kebencian tersebut. Alasan mengapa ketika Tuan Irawan duduk di kursi naga itu tetapi tidak merasakan apapun adalah karena tempat ini penuh dengan energi gaib yang luar biasa, dan itu adalah energi tanah yang sementara dengan energi kebencian itu. Namun, jika energi kebencian itu keluar, jika kamu terus menyimpannya, saya takut kamu akan segera mati. Tidakkah kamu melihat bahwa kepala 9 naga di kursi naga ini telah menjadi gelap? Setelah Dev selesai berkata, Irawan seketika gemetar. Dia bergegas untuk melihat ke arah kursi naganya. Dia pun melihat bahwa kepala dari 9 naga itu agak berbeda dari tempat lain, dan menjadi sedikit gelap. Nak, jangan menggertakku. Kepala naga ini bisa menghitam karena dia sudah berabad-abad dan disebabkan oleh oksidasi. Apa yang kamu sebut dengan energi kebencian yang telah keluar, semua itu omong kosong. Irawan terlihat emosi dan berkata sambil memukul Ineja. Baiklah jika kamu tidak percaya. Dev menyeringai. Saya menyelamatkan hidupmu karena atas dasar kamu mengingatkanku tadi, tapi kamu tidak menghargainya. Ini mungkin takdirmu. Meskipun kamu merasa sehat sekarang, tetapi kamu mimpi buruk setiap malam. Kamu bermimpi dijerat oleh ular piton dan akhirnya tercekik dan kamu bangun. Kamu telah memiliki mimpi seperti itu setidaknya sudah selama 1 bulan. Setelah Dev mengatakan hal itu, dia pun berbalik badan dan pergi. Tuan Dev. Yansen tampak malu dan bergegas untuk mengejarnya. Saat itu, Indrawan terlihat tercengang di tempat. Dan sekarang dia merasakan gemetar bak mengguncang air. Untuk mengetahui tentang mimpinya, dia bahkan tidak pernah membahas hal itu kepada orang lain. Tetapi mengapa Dev bisa tahu akan hal itu? Bahkan dia tahu semuanya dengan jelas. Tunggu sebentar. Indrawan bergegas mengejar Dev. Kenapa? Apa yang saya katakan itu benar? Dev bertanya pada Indrawan. Indrawan terlihat malu. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, Nak, apa yang dikatakan Tuan Dev itu benar. Akhir-akhir ini saya selalu dihantui oleh mimpi buruk, bahkan saya memiliki mimpi yang sama hampir setiap harinya. Ini telah menggangguku untuk waktu yang lama. Ular piton yang ada dalam mimpimu itu adalah 9 naga yang ada di kursi naga itu. Sekarang energi marah 9 naga itu telah keluar, tetapi belum sepenuhnya berubah menjadi hitam. Jika semua 9 naga itu berubah menjadi hitam, bahkan jika Dewa Penyembuh turun ke bumi, saya takut dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Dev berkata, Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Irawan sudah sepenuhnya mempercayai Dev saat ini. Bakarlah kursi naga ini. Tapi kamu tidak bisa membakarnya dengan api biasa saja, tetapi harus dengan menggunakan uang kertas untuk menyalakannya, dan harus membakarnya sampai habis. Dev berkata, ini. Irawan menatap kursi naga itu. Matanya penuh dengan penyesalan. Jika dia berpikir lagi bahwa butuh banyak usaha untuk membeli kursi itu dari luar negeri, tiba-tiba harus dibakar. Irawan rasa sedikit enggan, oleh karena itu dia bertanya kepada Dev. Tuan Dev, apakah ada cara lain selain dengan cara membakar kursi naga ini? Bab 35. Ada. Dev mengangguk. Saya bisa menghilangkan energi kebencian dari kursi naga ini dengan cara menghilangkan satu dari dendam naga ini saja. Setelah Irawan mendengar itu, dia terlihat sangat gembira. Kalau begitu, tolong Tuan Dev silahkan kamu melakukannya. Mengapa saya harus membantumu? Bukankah di matamu, saya hanyalah seorang penipu? Dev menyindir. Ketika Irawan mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata dengan malu. Tuan Dev, saya hanyalah orang tua yang gegabah, tidak tahu sudah menyinggung Tuan Dev. Saya harap Tuan Dev lidak begitu perhitungan dan bisa menyelamatkan hidupku. Sikap Indrawan sangat tulus. Dia memohon Dev dengan tampang tulus di seluruh wajahnya. Melihat ini, Yansen juga berkata kepada Dev. Tuan Dev, Tuan Irawan juga tidak memiliki niat untuk menyinggungmu. Kuharap Tuan Dev bisa membantu Tuan Irawan. Kelak, kita masih bisa menggunakan tempat Tuan Irawan di masa depan. Alasan dari Yansen begitu jelas, yaitu perkembangan Yayasan Nusantara di kota Surau, dan juga bisa menggunakan tempat Irawan. Sekarang Dev membantu Irawan, juga bisa dianggap membantu kuil naga langit sendiri. Kelak di masa depan, jika Tuan Dev ingin menggunakan tempatku, saya tidak akan membantah.
Trawan dengan cepat mengatakannya. Melihat ini, Dev mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan membantumu membunuh naga-naga ini." Setelah selesai berkata, Dev berjalan ke depan kursi naga itu, dan satu tangan tiba-tiba menekan di atas kepala naga. Kemudian adegan aneh terjadi. Hanya melihat bahwa ukiran naga itu mulai bersinar dengan cahaya emas yang samar, diikuti oleh suara nyanyian naga. Suara itu terdengar sangat menyedihkan. Yansen dan Irwan terlihat terkejut. Di bawah cahaya emas, 9 naga itu bergerak, dan kemudian semuanya terbang ke udara memancarkan udara hitam. Lucu atap Dev dengan tatapan marah, seolah telah menghancurkan perbuatan yang telah dibuat merekal. Sesaat, seluruh ruang tamu diselimuti udara hitam. Yansku dan Irawan merasa sulit untuk bernapas. Beberapa ratus polion yang ada di halaman juga tumpaknya merasakan sesuatu, dan kemudian mula bergerak daun-laun bergemerincing menjadi bolal. Yansen dan Irawan tercengang melihat beberapa raksasa ilmu. Trawan, khususnya, seluruh tubuhnya basah kuyup. Adalah kursi maga yang Cia cuduki setiap hari. Tak disangka, ada hal jahat di dalamnya. Memikirkannya saja membuatnya takut. Beberapa energi kebencian naga itu rusak dan menjadi kecewa dan berlari tersebar. Ekspresi Dev terlihat datar. Dia memainkan jarinya, dan cahaya emas itu seketika hilang ke dalam tubuh naga dalam sekejap. Lalu terdengar suara nyanyian dari naga lainnya. Beberapa naga itu menghilang dan berubah menjadi gumpulan asap hitam, dan menyelimuti Dev. Dev membuka mulutnya dan menghirup semua udara itu. Semua asap hitam disedot Dev ke dalam perutnya. Seketika, kondisi ruang tamu itu menjadi tenang. Jurus menenangkan diri yang diajarkan oleh Ryu sangat manjur. Bahkan bisa memperbaiki energi kebencian ini. Dev terlihat sangat senang. Seni konsentrasi hati ini dapat disempurnakan menjadi kekuatannya sendiri, bahkan bisa dipakai untuk mengubah energi kebencian menjadi energi spiritual. Setelah energi kebencian itu masuk ke dalam perut Dev, dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat banyak. Setelah beberapa saat, Indrawan terbangun dari paniknya, bergegas maju dan memberikan hormat kepada Dev dan berkata, "Terima kasih Tuan Dev telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Sama-sama, kami hanya meminta apa yang kami butuhkan." Dev melambaikan tangannya. Energi kebencian itu diserap dan disempurnakan, bahkan lebih efektif dari 40 hari latihan budidaya Dev. Indrawan tertegun. Dia tidak mengerti maksud dari Dev, tapi dia juga tidak berani bertanya secara rinci. Lagi pula, ada banyak hal yang orang biasa tidak bisa mengerti. "Tuan Dev, kalau begitu kursi naga ini." Indrawan melihat ke arah kursi naga itu dan bertanya dengan hati-hati. Sekarang, kursi naga ini telah menjadi kursi biasa, ia sudah tidak memiliki penggunaan lain kecuali untuk memuaskan hasrat psikologi Anda. Namun, ada beberapa pohon kuno di halaman Anda yang perlu diurus dengan hati-hati. Mereka itu adalah dasar bagi dirimu untuk memperpanjang umur dan ini menguatkan kesehatan tubuhmu. Dev melihat ke arah beberapa pohon kuno itu dan berkata, "Sayang sekali pohon kuno ini tidak bisa ditransplantasikan jika tidak, Dev benar-benar ingin mengambil beberapa dan bawa ke puncak gunung perumahan Bumi Indah. Energi pohon kuno ini dapat membantunya untuk berlatih dirinya." Bab 36. Baik, saya akan mengirim seseorang untuk merawat pohon-pohon kuno itu. Selain itu, saya akan membantu Tuan Dev untuk menemukan kuas spiritual klan Balu Sinabar yang kamu butuhkan. Saya sangat akrab dengan pemimpin dari Yayasan Sahara. Indrawan berkata, "Kalau begin, terima kasih Muan Indrawan." Dev mengangguk. Waktu sudah larut, saya juga seharusnya sudah boleh kembali. Dev melihat jam, Wakyu juga menunjukkan hampir waktu siang. Dia hendak pulang ke rumah untuk makan. Jika Tuan Dev tidak keberatan, bagaimana jika kalau makan di sini saja? Saya akan memerintahkan seseorang untuk mempersiapkannya. Indrawan bertanya dengan hati-hati. Indrawan yang sekarang sangatlah mengagumi Dev, dia ingin menemukan kesempatan untuk mencari muka dengannya. Melihat tampang Indrawan seperti itu, Dev menganggukkan kepalanya. Itu sangat merepotkan Tuan Irawan. Tidak repot, tidak repot. Indrawan terlihat sangat senang, segera langsung mempersiapkan makanannya. Rumah sakit surau, lengan Navarro telah diperban, dan sana sedang merawatnya. "Dev, ketika saya sembuh, saya pasti akan membunuhnya." Navarro meraung dan melampiaskan amarahnya.
Dia mematahkan lengannya, merusak acara pernikahannya, dan membuat keluarga Kintan menjadi bahan lelucon di kota surau. Dia tidak bisa menerimanya. Kak Navarro, janganlah kamu marah. Saya akan menyuruh Jaki untuk pergi menghabiskan si Dev itu. Kali ini saya akan mencari orang yang sudah terlatih, pasti akan menghabiskan Dev sampai mati. Sana berkata sambil mengupas jeruk. Kalau bukan karena keluarga Tanaka ini halanginya, Dev pasti sudah mati. Navarro mengkertakkan giginya dan tatapan matanya terlihat dingin. Dia mengambil jeruk yang dikupas oleh Sana dan melemparkannya ke dalam bulunya. Tepat pada saat itu, telepon genggam Sana berdering. Setelah terhubung, aut wajah Sana berubah dengan cepat, kemudian dengan cepat dia menutup telepon itu. Siapa? Tanya Navarro. Jaki menelepon. Dia berkata, mereka semua dihabisi oleh Dev, bahkan lengan Jaki juga patah. Sana mengerutkan keningnya. Apa yang telah dipelajari Dev selama 3 tahun di penjara? Bagaimana dia bisa menjadi begitu hebat dalam berkelahi? Sampah. Teman sekelas kamu yang tidak berguna. Orang mahir apa yang mereka cari, semuanya hanyalah sampah. Sepertinya saya harus pergi mencarinya sendiri. Navarro bahkan terlihat makin marah saat ini. Melihat Sana yang ada di depannya, dia menariknya dan langsung merobek pakaiannya. Ah, Kak Navarro. Sana berteriak. Mereka sedang berada di kamar rumah sakit. Navarro tidak peduli akan hal itu. Dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Tetapi ketika dia hendak melampiaskan amarahnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Navarro panik. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi padanya. Jangan-jangan, lengannya patah, bagian tubuh lain juga akan terpengaruh. Kak Navarro, apakah kamu terlalu gugup? Sana bertanya dengan hati-hati. Gugup kepalamu. Berbaringlah. Navarro dengan kuat mendorong Sana, dan mulai sibuk lagi, tapi tidak peduli seberapa sibuk dia, tidak ada gunanya. Uhuk-uhuk. Saat itu, Robert masuk ke dalam. Melihat putranya sedang bermain dengan Sana. Wajahnya memerah dan dia batuk 2 kali. Navarro terkejut, dan Sana bahkan lebih terkejut dan bergegas untuk mengenakan pakaiannya. Omong kosong apa ini? Lenganmu patah. Kamu masih bisa melakukan hal seperti ini. Robert memarahi Navarro. Navarro menundukkan kepalanya, tapi matanya penuh dengan amarah. Ayah, saya ingin Dev mati. Saya pasti akan membuatnya mati. Navarro menyalahkan Dev atas kegagalannya. Dialah yang mematahkan lengannya dan membuatnya seperti sekarang ini. Memang Dev yang melakukan ini. Tapi dia tidak mematahkan lengannya, melainkan ketika mereka berada di kediaman keluarga Chandra, Dev langsung menghancurkan kemampuan Navarro untuk menjadi seorang prial. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kamu hanya perlu untuk merawat dirimu saja. Dev, saya masih ingin menyelidikinya. Jansen bahkan tidak berani menyentuhnya. Saya ingin melihat latar belakang dari anak ini, seberapa besar dekingan yang dia miliki. Meskipun Robert sangat marah, tetapi pikirannya tidak kacau. Dia tahu bahwa Jansen tidak berani menyentuh Dev, pasti ada alasan di balik. Bab 37. Ayali, anak itu. Tutup mulutmu. Tidak menunggu Navarro selesai berbicara, Robert menatapnya dengan tatapan penuh amarah, membuat Navarro takut dan tidak berani berkata apa-apa. Paman Robert, saya sangat kenal dengan Dev. Dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya sudah kenal dengannya sejak masuk perguruan tinggi. Ayahnya dulu adalah seorang pegawai sipil. Sekarang sudah dipecat dan menjadi tukang sapu jalanan. Kamu jangan terkecoh olehnya. Sana membereskan pakaiannya dan berkata kepada Robert. Apa yang kamu tahu? Robert memberi Sana tatapan dingin. Dalam pandangan perempuan, Navarro tidak akan seperti ini jika bukan karena kamu. Dasar pembawa sial. Setelah Robert selesai berbicara, dia langsung pergi. Sebenarnya Robert menentang pernikahan Navarro dengan Sana. Lagi pula kedua keluarga mereka sama sekali tidak sebanding. Tidak tahu dengan cara apa Sana bisa membuat Navarro terpana padanya, sehingga Robert harus merestui pernikahan mereka. Wajah Sana berubah merah dan pucat ketika Robert memarahinya, tapi dia tidak berani untuk membantah sepatah kata pun. Ini adalah harga yang harus dibayar jika dia ingin menikah dengan keluarga kaya raya. Dasar Dev, saya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Robert pergi, Sana menggertakkan giginya. Dia tidak berani untuk berbuat apa-apa terhadap Robert dan Navarro.
Jadinya dia hanya bisa melampiaskan semua amarahnya kepada Dev. Kediaman Pratomo, Indrawan, Yansen dan Dev bertiga sedang menikmati waktu sambil meminum anggur merah. Mereka makan dengan sangat gembira. Para pelayan di samping melihat Dev yang masih muda, bisa duduk bersama dua tokoh besar di kota surau sambil berbicara dan tertawa. Mereka semua cukup iri. Tuan Dev, hari ini kita hanya makan biasa saja. Besok, saya akan mengadakan perjamuan besar di Hotel Sawasde dan mengundang orang-orang dari pemerintah kota surau dan para kalangan bisnis untuk hadir. Saya ingin memperkenalkan Tuan Dev secara langsung. Indrawan berkata dengan wajah bangganya. Arti dari kata-kata Indrawan sangat jelas, yaitu membuka jalan untuk Dev. Setelah perjamuan kali ini, takutnya tidak ada lagi yang berani untuk mengganggu Dev di kota surau lagi. Dev ingin menolaknya. Dia tidak mau terlalu heboh, dia hanya ingin melatih dirinya dan menunggu kedatangan tanggal 15 bulan ke-7 dengan tentram. Namun, sebelum Dev membuka mulutnya, Yansen mengatakan, "Kalau begitu, saya mewakili Tuan Dev untuk berterima kasih kepada Tuan Irawan. Dengan perkenalan kali ini, akan lebih mudah bagi Tuan Dev untuk bertindak di kota surau." Dev melihat Yansen mewakilinya untuk menjawab hal itu. Dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, hanya bisa mengangguk sedikit dan berkata, "Tuan Irawan, kamu terlalu sungkan." Setelah tiga orang itu saling menyapa, Dev dan Yansen pun pergi. "Tuan, bawahanmu baru saja mewakili dirimu untuk menerima undangan itu. Kuharap Tuan tidak menyalahkanku. Meskipun kuil naga langit kita berkembang pesat, dan pengaruhnya juga telah berkembang. Tetapi selain di kota surau, kita sekarang sangat susah untuk berpindah. Dan juga banyak pasukan yang mengincar kota surau, jadi kami hanya bisa memperkuat jaringan hubungan kami." Di dalam mobil, Yansen berbisik dan menjelaskan kepada Dev. Dev tertegun. "Bukankah kamu adalah ketua mafia di kota surau? Apakah masih ada orang yang berani melawan dirimu?" Dev tidak mengerti. Yansen di kota surau bagaikan langit. Selain politisi, siapa lagi yang berani mengganggu Yansen? Yansen tertegun mendengarnya. Wajahnya terlihat sangat canggung dan berkata, "Tuan, itu hanya sanjungan dari orang biasa. Di seluruh kota surau, selain anggota Yayasan Nusantara dan geng Naga Api dan Bulan Bintang yang memiliki kekuatan yang besar. Di antara mereka, juga ada kelompok kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kami, Yayasan Nusantara dan geng Naga Api adalah musuh bebuyutan. Setiap tahun pasti melawan satu sama lain, dan saling melukai. Tapi, pemimpin geng Naga Api, Stanley, tidak tahu di mana dia belajar jurus Qigong. Saya takut saya bukan lagi lawannya sekarang." Melihat Yansen, Dev dapat melihat bahwa Yansen tidak memiliki kehidupan yang baik beberapa tahun terakhir ini. Di mata orang luar, yang mereka lihat hanya penampilannya saja. Orang-orang seperti mereka, nyawanya berada dalam bahaya setiap saat. Jika ada orang yang cari masalah denganmu, kamu boleh langsung saja mencariku. Daye berkata dingin. Karena Yayasan Nusantara adalah markas bawahannya. Tentu saja Dev tidak bisa mengabaikannya. Yansen sangat senang. Adanya kata-kata dari Tuan, saya tidak takut akan apapun lagi. Di depan Tuan, hantu dan dewa juga memberi jalan, apalagi hanya seorang Stanley. Yansen melihat sendiri Dev menghancurkan 9 naga hari ini. Dia juga sangat terkejut dan kagum. Dev tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa Yansen begitu pandai untuk mengangkat seseorang dengan kata-katanya. Bab 38. Setelah Dev pulang, orang tuanya tidak ada di rumah. Mereka seharusnya pergi keluar untuk jalan-jalan. Lingkungan seperti ini akan lebih baik untuk banyak pergi keluar. Tidak ada yang mengganggu. Dev mulai berlatih di kamarnya. Dia harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk berlatih, karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi pada tanggal 15 bulan ke-7 nanti. Meskipun Ryu mengatakan dia akan memberinya kesempatan besar pada hari itu, siapa tahu kesempatan itu juga akan disertai dengan bahaya. Duduk bersilang kaki dan mulai bermeditasi. Dev berlatih sepanjang malam tanpa makan malam sama sekali. Ketika Dev membuka mata, asap berwarna hitam bertubi-tubi keluar dari mulutnya. Tidak disangka kekuatan dendam naga bisa begitu hebat. Dev dengan lembut menggepalkan tinjuannya dan merasakan kekuatan dalam tubuhnya. Tidak disangka Dev bisa menerobosnya. Sekarang, Dev telah mencapai tingkatan kelima dalam latihan Qigong. Ketika dia di penjara selama 3 tahun dan berlatih di bawah bimbingan Ryu,
dia baru saja menerobos tingkat 4 dalam latihan Qigong. Tapi kemarin, dia menyerap kekuatan 9 naga dan langsung bisa menerobos ke tingkatan ke-5, yang membuat Dev sangat gembira. Dev sepertinya menemukan cara untuk mempercepat pelatihannya. Selama dia bisa menyerap lebih banyak kekuatan kebencian dan melatihnya, maka pelatihannya akan berkembang pesat. Sangat disayangkan bahwa hal semacam ini tidak selalu bisa ditemukan. Di mana kita dapat menemukan begitu banyak energi kebencian. Dengan lembut menghela napasnya, Dev beranjak dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya. Apakah itu Nyonya Tanaka? Meskipun saya tidak melihatnya, tetapi saya bisa mendengar langkah ketika kamu berjalan. Saat itu, suara Selin terdengar dari ruang tamu di luar. Bibi, kamu memang hebat. Yuki tersenyum. Jangan kamu asik panggil kakak, kakak. Kamu terlalu segan, panggil saja Yuki. Baik, memang terlalu segan. Saya akan memanggilmu Yukil. Wajah Selin penuh senyum, dan ini ngangguk. Apakah kamu datang mencari Davece? Dia ada di dalam kamar dan belum keluar. Dev, cepatlah bangun, Yuki datang mencarimu. Selin berteriak ke arah kamar Dev. Bibi, tidak usah berteriak. Saya akan pergi memanggilnya. Yuki berkata, sambil berjalan menuju ke kamar Dev. Selin mendengar Yuki berjalan menuju ke kamar Dev, seluruh orangnya hampir melompat penuh kegembiraan. Anak ini masih membohongiku bahwa mereka adalah teman biasa. Apakah seorang teman biasa bisa langsung jalan menuju ke arah tempat tidur? Saya benar-benar ingin melihat seperti apa calon menantuku. Selin bergumam pada dirinya sendiri. Istriku, saya memberitahumu. Rupa Nona Yuki. Saya takut tidak ada orang yang secantik dirinya di kota surau. Edward berjalan ke arah Selin, dan berbisik di telinganya. Benarkah? Selin terlihat terkejut. Dia tahu Edward sangat pemilih. Tahun itu ketika Dev dan Sana bersama, Edward bersih keras membantah. Sekarang, Edward bisa berkata seperti itu, kelihatannya rupa Yuki benar-benar sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Putraku memang berkompeten. Baru saja keluar, bisa mendapatkan pacar cantik seperti itu. Masih bisa menyembunyikannya dari kami. Wajah Selin penuh bangga. Tentu saja, tidak peduli anak dengan siapa. Ada saya di depan, anakku tidak kalah. Edward sangat puas dengan Dev saat ini. Wajahnya yang sebelumnya suram sekarang menjadi senyum sepanjang hari. Ayolah, jangan berbual lagi. Bawa saya keluar jalan-jalan dan biarkan mereka berdua memiliki waktu mereka. Selin berkata sambil menarik Edward keluar dari villa. Di satu sisi, Yuki mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar Dev. Ketika dia melihat Dev sedang beranjak turun dari kasurnya dan sedang merapikan bajunya, Yuki tertegun. Bukankah kamu sudah bangun sekarang? Kenapa? Kamu tidak ingin saya bangun? Ingin melihat rupaku ketika tidak memakai pakaian? Dev berkata sambil bercanda. Hah, siapa yang ingin melihatmu tanpa baju? Yuki membalikkan matanya, tetapi hatinya sedikit merasakan getaran. Dev bisa bercanda dengannya, mencerminkan bahwa hubungan mereka sudah berkembang. Saya ada urusan denganmu, ikut saya. Yuki menarik Dev pergi tanpa memberi alasan apapun. Dev ingin bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Yuki langsung menarik Dev ke dalam mobil. Namun, ketika dia melihat waktu, masih sangat awal untuk pergi ke acara perjamuan yang diundang oleh Irawan. Dev akhirnya pergi mengikuti Yuki. Bab 39. Mall Surau, ini adalah pusat pembelanjaan ternama di kota Surau, hampir setiap merek-merek ternama ada di sini. Melihat Yuki membawanya kemari, Dev sedikit terkejut. Kamu ingin saya menemanimu belanja? Dev bertanya dengan malu-malu. Perlu diketahui hal yang paling mengerikan di dunia adalah menemani perempuan berbelanja. Dev sudah pernah merasakannya. Ketika dia menemani Sana berbelanja, mereka menghabiskan waktu 1 hari untuk berkeliling, dia sampai kewalahan. Kenapa, kamu tidak bersedia untuk menemaniku? 1. Yuki memandang Dev dan berkata. Bukan begitu. Dev menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, menemani Yuki berbelanja, Dev bahkan merasa sedikit bangga. Bagaimanapun identitas dan penampilan Yuki adalah kelas atas. Bisa menemani wanita seperti dia untuk pergi berbelanja. Pastinya akan banyak orang yang iri padanya. Namun, Dev sudah ada janji siang nanti. Dia telah berjanji kepada Indrawan, tidak mungkin dia mengingkari janjinya begitu saja. Saya ada hal lain yang harus dilakukan siang nanti.
Saya takut hal itu akan tertunda. Dev berkata jujur. Saya tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Tugas kamu sekarang adalah untuk menemaniku berbelanja. Ketika Yuki selesai berbicara, dia menarik Dev masuk ke dalam pusat pembelanjaan. Melihat berbagai macam barang yang ada, Yuki menarik Dev untuk pergi ke area pakaian pria dan kemudian mengambil beberapa baju dan dibidikkan ke arah tubuh Dev satu persatu. Kamu ingin membelikan saya baju? Dev berkata sedikit terkejut. Jika saya tidak membelinya untukmu, siapa yang akan membelinya? Lemari yang ada di rumahku sudah tidak muat lagi. Yuki berkata, tetapi tangannya tidak berhenti, helai demi helai dia mencarinya, akhirnya dia memilih satu set jas dan memberikannya ke tangan Dev. Cobalah. Dev mengambil jas tersebut. Seketika tidak bergerak, Yuki bertanya. Kenapa? Apakah harus saya memakaikannya untukmu? Tidak perlu. Dev dengan panik menggelengkan kepalanya dan bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Melihat ekspresi terkejut Dev, Yuki pun tertawa. Tatapan matanya yang lebih semakin terpancar. Ketika Dev selesai mengganti pakaiannya dan berjalan keluar, pandangan Yuki tiba-tiba terlihat cerah. Dia melihat Dev dari atas sama Pibawali. Dengan terkejut dia berkata, tidak disangka kamu begitu kompeten. Setelah mengenakan baju ini, kamu terlihat jauh lebih tampan. Melihat Yuki memandangnya dengan gila, Dev juga tidak bisa menahan dirinya untuk bercermin. Melihat diri sendiri terlihat lebih tampan. Sejak dia di penjara dan berlatih dengan Ryu, kebutuhan materi bagi Dev semakin berkurang. Sekarang dia telah keluar dari penjara. Meskipun dia punya banyak uang, tetapi dia selalu memakai pakaian lamanya. Dia tidak pernah berpikiran untuk mengganti pakaiannya. Jika dia punya waktu untuk berbelanja, lebih bagus dia menggunakan waktu itu untuk berlatih. Kamu ingin mengajak diriku kemana? Acara pernikahan. Dev bertanya kepada Yuki. Kamu tidak usah peduli. Ini bahkan lebih penting daripada acara perkawinan. Yuki menarik Dev dan pergi untuk membeli sepatu dan jam tangan. Dia langsung merubah Dev menjadi pria kaya dan tampan. Dev hanya bisa pasrah dan diseret oleh Yuki, dan lama-kelamaan barang yang ada di tubuh Dev semakin banyak. Yuki menghabiskan ratusan juta untuk membeli dasi, tali pinggang dan bahkan sebuah korek api untuk Dev. Dengan barang yang Dev pakai dari kepala ke kaki setidaknya ada ratusan juta. Bukankah ini terlalu berlebihan? Memakai kostum itu, Dev merasa sendiri tidak berani untuk berjalan keluar. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh orang kaya seperti Yuki. Menghabiskan puluhan juta untuk sebuah pakaian dan ratusan ribu untuk membeli sebuah korek api. Apa makna dari itu semua? Tidak ada yang berlebihan tentang hal ini. Kamu dulu memakai pakaian yang terlalu lusuh. Saya tidak akan membiarkanmu berpakaian seperti itu lagi, atau saya akan ditertawakan oleh orang lain. Yuki berkata ringan. Tapi setelah dia mengatakan hal itu, Yuki segera merasa dia telah salah kata, dan seketika wajahnya berubah merah. Dev juga mendengarnya dan tersenyum. Saya yang memakai pakaian lusuh. Kenapa kamu yang ditertawakan? Ketika Dev bertanya, wajah Yuki terlihat semakin inrah. Dia hanya bisa menatap Dev dan berkata, saya mengatakan di depan umum bahwa saya akan menjadi pacarmu. Tentu saja, yang lain menganggapnya serius. Jika kamu mengenakan pakaian lusuh, bukankah kamu langsung menamparkan wajahku secara langsung? Sudahlah, saya tidak ingin berkata apapun padamu lagi. Saya mau pergi ke kamar mandi, kamu tunggu Sain di sini. Yuki membuat alasan dan bergegas pergi. Bab 40. Dev tertawa dan menanti Yuki di tempat. Beberapa perempuan lewat dan ketika mereka melihat Dev, tanpa sengaja inkliriknya terus-menerus. Bahkan ada beberapa orang yang datang dan meminta nomor telepon Dev, tetapi ditolak olehnya. Tepat pada saat itu juga di arah lain pusat pembelanjuan, Sana dan Yuna juga datang untuk berbelanja. Semalam, Sana dimarah habis-habisnya. Jadi hari ini berpikir untuk pergi berbelanja dan membuat suasana hatinya lebih baik sedikit. Sana, cepat lihat ke sini, di depan ada pria yang tampan. Bagian belakang tubuhnya saja sudah terlihat sangat menarik. Yuna berkata kepada Sana dengan antusias. Mendengar perkataan Yuna, Sana pun bergegas memalingkan kepalanya. Dia melihat seorang pria tinggi, memakai jas, berdiri tegap di depannya. Hanya melihat bagian belakang tubuh orang tersebut bisa merasa pria itu memiliki energi bak orang kaya. Jangan lagi hanya tampan dari belakang saja.
Sana berbicara dengan suara kecil. Tidak mungkin. Saya bisa merasakannya. Dia pasti seorang pria yang tampan. Sana sekarang sudah memiliki Tuan Navarro, pria tampan ini untukku saja. Setelah Yuna selesai berbicara, dia langsung bergegas berjalan ke sana. Sana juga terlihat ingin tahu, dia pun bergegas ikut ke sana. Pria tampan, apakah kamu sedang menunggu Orani? Yunia datang dan menepuk bahu pria itu dan bertanya. Tapi ketika pria itu berbalik badan, Yuna dan Sana tertegun di tempat. Dad, mengapa kamu? Yuna terlihat sangat terkejut dan berkata. San juga terlihat sangat terkejut, dia pernah bersama dengan Dev selama beberapa tahun, tapi dia tak pernah melihat sis Devin tampaknya nang benar-benar bergantung pada pakaian cari kita bergantung pada pelannya. Mengapa tidak bisa itu saya melihat bahwa itu adalah Ana dan Yuna Dev langsung bersah. Yuna berkata dengan wajah bingung. Barang-barang di pusat pembelanjaan ini sangatlah mahal. Orang biasa tidak memiliki syarat untuk datang. Di mata, kondisi keluarga Dev terlihat bahkan tidak menegah. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Selain itu, pakaian yang dipakainya sekarang tampak sangat mahal. Keluargamu yang membuka pusat pembelanjaan ini. Saya datang jika saya ingin dayang. Dev tidak segan untuk mengertaknya, dan Yuna terlihat diam tak berkata. Der. Tampangmu sekarang seperti katak yang memakai jubah naga. Kamu tidak bisa benar-benar berubah menjadi naga. Tidak tahu kamu beli barang murah ini dari mana, memakai pakaian ini untuk memancing gadis-gadis. Sana meludah ke arah Der. Dia bisa berubah menjadi naga atau tidak, bukan pelacur sepertimu yang berhak untuk menilai. Tidak menunggu Der membuka mulut, Yuki berjalan kemari, dengan wajahnya yang dingin. Bersihkan kotoran yang kamu buat. Yuki menunjuk Sana yang meludahi pakaian Dev. Garis vertikal. Lihat Tuki Sana meringis di matanya. Dibandingkan dengan Yuki, dia bukan apa-apa. Yuki adalah wanita terkaya di kota surau, tapi di depan begitu banyak orang di dalam pusat pembelanjaan dia memarahinya pelacur dan memintanya untuk membersihkan pakaian Dev. Tentu saja Sana tidak senang. Kamu garis bawah jangan berbicara terlalu sinis. Jangan menggertak orang hanya karena kamu adalah nona muda dari keluarga Tanaka. Sana berusaha untuk menjaga harga dirinya. Saya bilang untuk membersihkannya, kamu tidak dengar. Kamu bilang, jika saya menamparmu 2 kali apakah Navarro berani datang mencariku? Wibawa Yuki jelas mendorong Sana turun, membuat tubuh Sana terlihat sedikit gemetar. Sana tahu bahwa jika Yuki menamparnya, itu tidak akan terjadi apa-apa. Navarro tidak mungkin karena dia berpaling muka dengan keluarga Tanaka. Dev menatap Sana dengan sedikit senyuman. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi tatapannya penuh dengan cibiran. Saya bersihkan, saya akan bersihkan. Melihat itu, Yuna buru-buru mengeluarkan tisu dan menggantikan Sana membersihkannya untuk Dev. Siapa kamu? Apakah pacarku bisa sesuka hatinya disentuh olehmu? Yuki mendorong Yuna. Yuria malu dan wajahnya terlihat merah. Dia sama sekali tidak berani bersuara. Sana juga tidak berani untuk memprovokasi Yuki.